mengangkat wajah kami, mengangkat tangan kami, mengangkat hidup kami, bahkan mengangkat pujian dan penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Dan kami tahu ketika hatimu disenangkan, di situ karuniamu, kasihmu, berkat-berkatmu, dan kemurahanmu mengalir atas hidup kami. Amin. Termasuk pagi hari ini dan sore ini, di tempat ini, dan di rumah kami masing-masing. Kami menerima aliran kuasa Tuhan. Amin. Hidup kami dipulihkan dan tidak akan pernah sama lagi. Sampaikan isi hatimu, berfirman kepada kami. Kami menerima dengan sukacita dan kami percaya firman-Mu berkuasa. Amin. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita akan bicara menyangkut umur dan usia. Di dalam kebenaran firman Tuhan, pernahkah saudara melihat atau merayakan ulang tahun? Ya. Semua orang pasti akan bersuka cita ketika mereka merayakan ulang tahun. Mungkin Anda, Abuna, saudara, orang-orang di sekeliling kita akan senang dengan ulang tahun. Apalagi kalau ulang tahun itu dalam bentuk pesta-pesta, saudara, mohon selainnya ditampilkan. Atau kita bisa makan bersama-sama, kita senang dengan acara ulang tahun. Karena selain kita ikut merayakan, kita juga ikut makan-makan. Ya. Dan di dalam ulang tahun, acara ulang tahun itu ada paling tidak ada 4 harapan yang selalu muncul. Yang pertama, saudara, kita rindu dan berdoa agar kita memiliki umur yang panjang. Tidak ada orang yang mau mendoakan agar umurnya pendek. Tidak ada. Ketika kita berkunjung pada orang sakit, kita berjumpa dengan dia dan berkata kepadanya, ayo berpengharapan, ayo semangat supaya kamu segera sembuh dan segera pulih. Dan kalau kita berjumpa dengan orang yang berkata, aduh aku menyerah saja dengan hidup ini, kita menyemangati dia. Jadi kita itu mengimpartasi kehidupan kepada orang lain. Jangan justru berkata, aduh puji Tuhan, kalau kamu cepat mati puji Tuhan, segera saja. Jangan saudara. Ya. Dan semua orang ketika ulang tahun, itu adalah titik baginya untuk merenungkan. Bahwa dia perlu berdoa agar memiliki umur yang makin panjang. Dan umur yang makin panjang itu saudaraku adalah umur yang tentu saja harus sehat. Tidak ada gunanya umur panjang tapi sakit-sakitan. Betul? Saudara sepakat dengan Abuna? Harus sehat, umur panjang dan tetap sehat. Jadi jangan cuma berdoa umur panjang. Minta pada Tuhan, Tuhan aku mau berdoa umur panjang dan aku juga tetap sehat. Gak ada gunanya umur panjang tapi infus di mana-mana. Dan itu harapan setiap orang ketika dia berulang tahun atau ketika kita menyaksikan orang yang berulang tahun. Harapan yang kedua, saudara, tetap sehat. Dan itu bagian yang terintegrasi dengan doa kita. Tetap sehat itu sebenarnya tidak ditentukan oleh Tuhan. Tetap sehat itu ditentukan oleh pola hidup dan kebiasaan dan gaya hidup kita selama kita berada di dunia. Nanti kita akan belajar tentang itu. Tapi inti yang Ina Buna sampaikan adalah dalam berulang tahun, orang selalu memiliki kerinduan untuk memiliki umur yang panjang. Orang selalu memiliki kerinduan untuk tetap sehat. Sehat di sini adalah sehat jasmani, saudara. Jadi tubuhmu tetap kuat, tulang-tulangmu tetap kuat. Anda masih bisa berpikir dengan jernih. Nggak ada gunanya juga kalau sudah usia lanjut tapi pikun. Ketemu istri kamu siapa? Ya, toh? Saya dulu suka ngerjain Bapak Gembala saya almarhum. Dia kacamatanya suka ditaruh di atas. Dan dia paling dekat dengan saya. Dan nanti dia turun, dia kantor di lantai 2. Saya di bawah stafnya di sekretariat. Nanti turun ke bawah. Sony, kamu tahu kacamataku? Kita bingung juga. Lah yang pakai kacamata kan Om. Golek. Lama-lama kita cari nggak ketemu. Saya ngomong-ngomong dengan beliau. Ternyata kacamatanya ditaruh di atas. Lah itu ada di atas apa? Oh iya, langsung ngacir ke atas, saudara. Saya berkata, hati-hati Om. Jangan sampai lupa nanti ketemu tante bilang, kamu siapa? Repot itu. Ya. Yang ketiga, saudara, harapan orang ketika berulang tahun adalah tentu saja ini normatif. Tapi inilah kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita harus makin cinta Tuhan. Makin lanjut umur kita, kan kita makin bau tanah. Betul saudara? Saya mau merimain lagi kita kembali. Usia kita di dalam Tuhan. Mau merimain. Usia kita itu dalam Alkitab 70 tahun. Ya, 70 tahun. Jadi 1 sampai 10 itu kalau kita bawa konversi ke hari adalah
hari Senin. 1 sampai 20, 10 ya? 10. 11 sampai 20 hari Selasa. Hari Rabu 21 sampai 30. Hari Kamis 31 sampai 40. Hari Jumat 41 sampai 50. Hari Sabtu 51 sampai 60. Dan hari Minggu 61 sampai 70. Yang Ayub umurnya berapa sekarang? 80, berarti sudah lewat minggu kedua. Keren itu. Amin, amin. Keren sekali. Ya. Dia umurnya berapa? Hah? 18, berarti masih hari Selasa. Nah, hari Selasa toh? Abuna umurnya 52. Hari apa Abunan? Sabtu. Sabtu ya? Wah, udah makin mendekati hari Minggu saya ini. Harus makin hati-hati, saudara. Ya, Anda mengerti maksud saya? Ambon umurnya berapa? Kalau dibawa dalam hari konversi hari? 47. Berarti Jumat. Ya. Jangan takut. Sabtu pun masih ada Sabtu pagi, Sabtu siang, dan Sabtu malam. Lalu Minggu jangan takut. Masih ada Minggu pagi, Minggu siang, dan Minggu malam. Dan ada harapan supaya kita bisa lewat sampai minggu kedua. Seperti yang Ayub. Anda mengerti maksud saya? Semakin hari kita mendekati hari Minggu, kita harus makin cinta Tuhan. Harus makin dekat-dekat pada Tuhan. Udahlah, masa main-main sudah selesai, khalas. Masa dunia persilatan, toliong to, haya, ya toh, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hidup, kita selesaikan. Kalau kita tahu usia kita udah makin tua, ada orang itu pecicilan, saudara. Saya di reel itu, di Meta itu, di reel itu ada engkong udah tua, dia dengan penyanyi dangdut goyang-goyang. Saat itu udah masa pecicilan sudah selesai. Mengerti maksud Abuna? Mari kita mulai dekat pada Tuhan. Mendekatkan diri pada yang kuasa. Bersih-bersih dosa. Bersih-bersih baju. Dan itu harapan kita di dalam setiap kali kita merayakan ulang tahun. Kembali kepada slide. Apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi kita harus berdoa supaya kita memiliki umur yang panjang. Yang kedua supaya umur panjang dan juga tetap sehat. Dan yang ketiga mari kita terus makin dekat kepada Tuhan. Rajin ke gereja, baca Alkitab, doa tiap pagi, tiap sore, tiap malam. Doa pokoknya dekat-dekat sama Tuhan. Supaya ketika saatnya kita dipanggil kita tahu jalannya dan kita pergi dengan tenang. Saya itu kaget loh. Ayah mertuanya Alex, ternyata sebelum dia pergi, dia pamit ke semua orang-orang di sekelilingnya. Dia pamit, saudara. Dan dia sehat loh, tidak ada sakit penyakit di tubuhnya. Dan dia berkata bahwa dia melihat cahaya warna biru. Wah, itu tanda-tanda. Warna biru itu kan Shekinah Glory. Abuni bilang pada dia, kasih tahu aja, siap-siap kalian. Dan benar, dipanggil pulang. Betapa enaknya loh. Dipanggil pulang dengan cara yang seperti itu. Walaupun sebenarnya Tuhan yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan cara setiap orang dipanggil pulang kembali kepadanya. Betul saudara? Masih ingat Raja Daud? Raja Daud? Dia dipanggil Tuhan ketika tugasnya sudah selesai. Tugas di dunia sudah selesai. Berdoa pada Tuhan, Tuhan aku mau tugasku sudah selesai. Jangan pertengahan tugas Tuhan panggil. Supaya nanti aku bisa memberi laporan kepada Tuhan. Tuhan ini laporannya. Progress reportnya sudah memutih rambut, artinya sudah beruban, udah memang titik di mana kita kembali kepada Tuhan dan dalam kemuliaan. Daud mati sebagai raja, saudara. Kita tidak salah berdoa yang seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Umur panjang. Yang kedua sehat. Yang ketiga harus makin cinta Tuhan. Dan lihat yang keempat apa? Diberkati jasmani dan rohani. Itu wajar kita minta pada Tuhan. Aku mau Tuhan agar diberkati bukan hanya secara rohani. Tapi juga aku mau diberkati secara jasmani. Karena kita hanya menikmati berkat jasmani itu selama kita ada di dalam dunia. Ada orang itu punya uang banyak. Tapi kikriknya minta ampun saudara. Untuk makan saja dibagi dua. Ya, beli satu saja bagi dua. Lalu kalau anaknya ada 3, yaitu dibagi, dia suami istri 5 dibagi 5. Nikmati hidup, bukan berarti jor-joran, nikmati hidupmu.
Hari begini kalau kita bawa seluruh emas kita seperti Firaun kalau mati, dijarah kuburannya. Nggak ada kuburan Firaun yang utuh sampai dengan hari ini. Kenapa? Semua emasnya masuk dalam kuburannya, dalam piramid. Sekarang kosong. Kenapa? Karena dijarah. Jadi Anda diberkati di dunia ini, bukan diberkati di sorga. Karena tidak ada berkat di sorga, sebab sorga sudah adalah sumber berkat. Anda berada di sorga, segala berkat itu dengan sendirinya menjadi bagian. Di dunia kita diberkati. Di dunia kita menikmati berkat itu. Di dunia kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Hanya selama kita hidup. Karena itu prinsipnya kan, diberkati untuk memberkati. Haleluya. Jadi 4 doa ini ketika Anda berjumpa dengan orang yang berulang tahun. Dan bahkan ketika Anda berulang tahun, doakan keempat doa ini. Saudara, saya tertarik dengan orang ini. Dia adalah orang India, salah satu orang India yang tertua. Namanya Swami Sivananda. Umurnya 120 tahun ketika foto ini dibuat. Tetapi sekarang umurnya sudah 125 tahun. Ketika ditanya, apa resep dari umur panjang? Dia berkata, harus makan yang tidak memiliki bumbu. No spicy. Hari gini, mau nggak kita makan tanpa bumbu? Coba lihat kiri kanan. Mau nggak hari gini kita makan tanpa bumbu? Tanpa rasa? Ada loh, ada. Abuni. Makanya kayak anak SMA. Abuni ini udah kepala 5. Saudara saya berkata, lama-lama saya di samping Abuni jadi engkongnya. Saya pernah marah pada tukang parkir. Saya dipikir revival itu cucu saya. Putune Pak, waktu revival masih 2 tahun atau 3 tahun. Putune ya Pak. Putu, anakku. Oh kok bapaknya ketok tua. Kurang ajar. Makanya sekarang Abuna berusaha untuk menjadi muda kembali. Rambut sudah tumbuh toh? Udah mulai kan? Hitam lagi kan? Coba lihat belakang udah mulai sedikit. Dulu kan blok gembala aku botak belakang. Sekarang udah mulai tumbuh. Puji Tuhan. Dapat sampo yang pas. Supaya tidak iklan nanti tanya Abuna. Ya, sampo dan conditioner. Setiap pagi. Tuhan ya. Ya, suami. Coba kita lihat wajahnya. Swami Sivananda. Tidak ada orang yang mau tua, saudara. Kenapa orang pakai make up? Kenapa orang melakukan treatment kecantikan? Supaya dia tetap kelihatan muda. Dan semua orang ingin seperti itu. Young forever. Ya, forever young. Selalu dia kalau makan tidak boleh makan makanan yang berbumbu. Harus makanan yang tawar. Mau muda, mau umur panjang, mau sehat, mau bayar harga enggak? Abuni mau, yang lain diam. Siska mau enggak? Ngemeng-ngemeng Siska sekarang makin cantik loh. Karena alisnya baru. Coba lihat nanti lihat. Ya, toh? Itu yang merusak kita. Bumbu. Ya toh? No sex. Dia bilang. Halo, keluarga muda. Anak muda, Henry. Gimana bisa hidup tanpa seks? Bisa enggak? Kok semua kalau orang bicara tentang seks semua orang malu-malu ya? Nanti kapan-kapan Abuna akan khotbah tentang seks yang sehat. Ya, bisa enggak? Saya pernah menerima konseling. Abuna mau konseling. Oh, saya atur waktu. Sekarang Abuna. Kenapa? Udah mumet otakku. Aduh, gawat ini. Kan anak selalu kembali kepada bapak toh. Ya, ke gereja. Kenapa? Udah 1 minggu istri saya uring-uringan. Lah terus kenapa? Lah uring-uringan kenapa? Ya wajar toh dalam kehidupan suami istri saling uring-uringan, ngomel dan sebagainya. Wajar. Bukan gitu Abuna. Gara-gara dia uring-uringan saya gak dapat jatah. Jadi sekarang kepala saya pusing. Saya bilang itu ada Mercy di situ. Suruh gigit sama Mercy. Atau ada pintu di situ suruh jepit. Oh, ada mengerti maksud saya? Bingung ini ya Bunda, lu stres. Saya bilang alihkan pikiranmu bro. Alihkan pikiranmu. Ketika serangan itu datang, pikir yang lain. Kan hanya begitu toh. Masa urusan begitu saya ikut campur tangan, harus bagaimana untuk menyelesaikannya. Tapi setelah dia pulang, saya telepon istrinya. Dia tidak tahu. Saya telepon.
bla 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 bla. Jangan keterlaluan ya, itu kewajibanmu terhadap suamimu. Dia tidak tahu bahwa saya telepon. Besoknya dia telepon saya, Abuna, tadi malam istriku sayang-sayang aku. Wah, indah toh. Sekarang aturannya menurut suami, saudara, dia berkata no sex. Mau umur panjang? itu tips dari dia, ya. Dan dia berkata daily yoga. Boro-boro daily yoga. Ya, kita N1, N2, N3 aja udah alasannya banyak. Kalau udah duduk di kursi kerja, Pak olahraga, C. Ayo gerak, nantilah. Olahraga kalau ingat sekali seminggu, giliran tekanan darah naik, baru rajin olahraga. Giliran sirah cekot-cekot, apalagi ini apa nih? Pinggang. Aduh, ya olahraga. Setelah sembuh, lupa olahraga. Bagaimana? Kan tubuh itu harus dilatih, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang mau berkahnya tapi tidak mau bayar harga. Kita harus rajin beraktivitas. Kalau Anda tahu bahwa pekerjaanmu itu adalah duduk di belakang meja, maka Anda harus rajin beraktivitas. Ada jam itu yang mengingatkan kita. Setiap 30 menit ya Pak Ferdia atau 1 jam kamu sudah terlalu lama duduk. Gerak, berdiri. Langsung saya berdiri gerak. Supaya aliran darah itu bisa lancar. Dan dia berkata, suami berkata, bersukacita. Wah, ternyata itu resep yang sangat sederhana. Hidup ini sudah susah, saudara. Udah berat. Jangan ditambah dengan pikiranmu yang makin memberat-beratkan masalah. Jangan ditambah dengan kesedihanmu. Jangan ditambah dengan komplainmu. Jalani kehidupan ini dengan sukacita. Amin. Ya, tanda orang bersukacita itu dari wajah. Sekarang saya nggak bisa ngelihat wajah saudara sih pakai masker. Tapi paling tidak wajahmu harus senyum. Hadapi dengan senyum. Makin lanjut umurmu itu, wajahmu itu seharusnya makin tersenyum. Makin gini bibirmu. Makin lanjut umur makin lebar. Bukan makin lanjut umur. Tanda orang bersukacita dilihat dari wajahnya. Dan ini adalah orang yang berada di luar hukum-hukum dan prinsip kekristenan. Kalau orang-orang non-Kristen saja bisa tahu kebenaran untuk memperpanjang hidupnya. Dia sehat loh saudara. Ini foto diambil waktu umur 120 tahun. Dan sekarang umurnya 125 tahun. Sehat. Siapa yang tidak mau seperti ini? Jadi umur panjang sebenarnya adalah pada keputusan kita. Nanti mesti bertobat ini pulang gereja. Ya toh? Kita sering kali kayak gini. Semua aja dimakan. KB masuk semua. Ya. Bertobat yang seperti ini ya. Bertobat. Apa aja dimakan dari berbagai jenis. Berbagai spesies. Dimakan. Saya pikir yang seperti itu tidak ada di antara kita lah. Tapi diam-diam aja nanti pulang gereja. Jangan ketahuan sama Abuna. Ya no? Ini makanan-makanan manis-manis dan sebagainya. Abuna terus terang sudah mengurangi manis-manis saudara. Saya tidak punya penyakit gula. Tapi saya sudah kurangi. Gitu aja masih melanggar. Jadi kita yang harus memaintenance kesehatan kita. Memaintenance kehidupan kita, tubuh kita. Ini yang gule-gule. Gule, enak tuh gule tahu saudara? Oh enak. Enggak. Tapi kaki ngait-ngait. Ayo sini. Timba-timba. Kok ya hai. Apalagi yang ini. Aduh. Paling susah itu. Yatri bertobat ya. Ini. Aduh. Samcannya. Itu ya saya melanggar. Kalau Oma Himawan kirimin saya yang digoreng kering itu. Ampun deh, melanggar saya. Terus terang Oma. Dari bau, dari lihat buat bentuknya. Udah cium, saya bilang saya makan satu aja. Demi menghormati orang tua yang mengirim kepada anaknya. Ya toh. Lah si Ji, lah kok nambah lagi. Tinggal separuh. Abu ini tanya, ini yang makan siapa? Anak-anak bilang, Papa. Ini persoalan kita. Kita mau berkatnya tapi tidak mau
membayar harga dan membuat keputusan-keputusan yang mendukung berkat itu untuk datang di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu belajar pada hari ini. Anda yang ada di rumah, ya, bertobat. Jangan makan lagi yang samcan-samcan itu. Ya. Jangan bawa ke gereja. Nanti saya jatuh dalam dosa. Ya. Sebelum kejadian 3 adalah peristiwa di mana orang jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Orang bisa berjumpa face to face dengan Tuhan. Di dalam satu tempat, Taman Eden. Bisa bercakap-cakap, indah toh. Kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Di luar Alkitab, saudara. Ada kitab agama lain yang berkata bahwa tinggi Adam kurang lebih 30 meter. Lebih tinggi dari dinosaurus. Manusia Tuhan, amen, of God. Yang dibuat imago Dei, serupa dengan gambar dan wajah Tuhan. Saudara masih bersama-sama dengan Abu Nah? 30 meter. Berada di satu tempat dengan Tuhan. Bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Enggak ada orang yang bisa melihat wajah Tuhan. Mati. Tapi Adam dan Hawa mampu melakukan itu. Maka ketika dari kejadian 1 penciptaan sampai sesaat sebelum jatuh dalam dosa, umur manusia itu tidak terdefinisi. Tidak ada batasannya. Enggak ada. Umur manusia mulai ada batasannya setelah kejadian 3. Jatuh di dalam dosa, sifat dosa dari kedagingan dan tubuh ini muncul, saudara. Mulai di dalam kejadian pasal 6 ayat 3 di situ tegas-tegas Tuhan berkata bahwa umur manusia cukup 120 tahun saja. Bahkan kalau terus lanjut, kalau kita baca di dalam Mazmur ada catatan Musa setelah air bah. Musa berkata, umur kami cukup 70 tahun saja, tapi paling tinggilah dan kemuliaan itu masih ada di atas kami di umur 80 tahun. Jadi kalau kita lihat grafik ini, usia manusia bukannya makin naik ke atas, tapi makin turun ke bawah. Rata-rata orang makin cepat meninggal hari-hari ini. Sementara Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 6 ayat 3, umur manusia 120 tahun. Suami itu tadi bisa mencapai usia itu. Rahasianya apa dari sisi firman Tuhan? Kita sudah belajar rahasianya dari sisi asupan makanan. Sekarang mari kita belajar dari sisi firman Tuhan. Ada 2 ayat yang bicara mengenai umur di dalam Alkitab. Satu bicara di dalam kitab Kejadian, satu dibicarakan di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah apa? Daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Apa kata Musa? Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Mana yang perlu kita pegang di sini? Menurut Abu Nah yang perlu kita pegang adalah Kejadian pasal 6 ayat 3. Kenapa saudara? Karena itulah yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Adapun Musa itu adalah refleksi atas perjalanan hidup di padang gurun. Sebagai refleksinya bahwa memang bisa mencapai 70 tahun. Ya paling nambah 10 tahun lagi, tapi kemuliaannya adalah kesukaran karena kaki sudah lemah, ya, urat-urat sudah kendur, pikun dan sebagainya. Itu refleksi Musa atas perjalanan hidup setelah dia melalui padang gurun. Di dalam tulisannya yang kemudian diulang oleh pemazmur, saudara. Makanya rujukan kita adalah apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang ada di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 itu. Itulah sebabnya akan menjadi fokus kita pada hari ini. Kejadian pasal 6 ayat 3. Perhatikan kalimat yang pertama di situ. Berfirmanlah Tuhan. Berarti walaupun Mazmur itu adalah firman Tuhan. Tapi yang menuliskannya adalah
Musa. Yang kita pegang adalah Kejadian. Karena ini adalah janji Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan sendiri yang mengucapkannya. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Bukan dikatakan oleh tokoh Alkitab atau orang kedua atau orang ketiga. Tapi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Nah kalau Tuhan berfirman saudara, itu dikatakan sebagai sebuah sabda. Kalau Tuhan berfirman, itu dikatakan sebagai sebuah covenant. Sebagai sebuah janji yang harus kita pegang, yang harus kita materaikan di dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan berfirmanlah Tuhan, kita perlu memposisikan diri kita seperti penerima firman itu. Amin, amin. Ya, bukan kepada orang di kiri dan kanan, tapi kepadaku. Berfirmanlah Tuhan, artinya kepadaku. Apa yang difirmankan Tuhan itu, saudara? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rupanya yang memberi kita hidup, yang membuat kita umur panjang, yang membuat kita bisa tetap sehat secara jasmani dan rohani adalah nafas hidup Tuhan, yaitu yang disebut dengan roh atau ruah atau nefesh. Nefesh itu saudara, seperti ketika dia menciptakan Adam, itu dari tanah liat tidak hidup. Kemudian Tuhan meniupkan rohnya. Nefesh dialirkan ke dalam tanah benda mati itu sehingga hidup. Maka kenapa orang mati? Karena rohnya keluar. Nafasnya udah diambil dari tubuh itu. Tubuh itu kembali kepada sifatnya yang fana. Dan Tuhan berkata karena dosa. Karena dosa. Sebelum Kejadian 3, tidak ada perkataan Tuhan akan mengambil kembali rohnya dalam diri setiap manusia ciptaannya. Betul saudara? Gak ada. Itu akan diberikan selama-lamanya. Tapi karena dosa, Tuhan berkata, oh tidak. Sifat manusia ini bahaya. Jadi tidak akan selama-lamanya nefes itu akan tinggal di dalam diri manusia. Akibatnya, karena roh Elohim tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan mengalami kematian fisik. Dan semua orang pasti akan berada dalam kematian fisik atau kematian jasmani. Juga kalau roh Allah tidak ada dalam diri manusia, di luar orang Kristen, di luar orang yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka ada kematian jasmani yang akan mengarah pada kematian ketiga, yaitu kematian kekal. Kematian kekal itu adalah nasib kita di ending kehidupan ini, saudara. Nomor 1, perhatikan nomor 1, semua orang pasti akan menuju ke sana. Hanya kan kita berdoa supaya perjalanan ke sana makin lambat. Jangan cepat-cepat. Upamu besar di sorga, amin. Tapi jangan diambil sekarang. Nanti aja, kita tumpuk aja di atas. Nomor 1 adalah kepastian. Jadi setiap orang pasti mati. Ketika kita datang ke rumah duka, kita harus merenung kehidupan kita loh. Kita akan melihat orang yang meninggal itu dan berkata, kapan ya giliranku akan seperti itu dan orang lain akan melihat aku. Itu harus mengingatkan kita untuk makin dekat kepada Tuhan. Untuk makin membenahi kehidupan ini supaya makin baik. Sebab nomor 1 adalah kepastian. Bagaimana nomor 2 dan nomor 3? Kematian rohani dan kematian kekal, kematian yang jasmani tidak bisa dibatalkan, saudara. Tapi kematian nomor 2 dan kematian nomor 3 dapat dibatalkan kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin. Walaupun kita mati secara jasmani, tapi kalau kita mati di dalam Tuhan, meninggal di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kematian kekal. Sebab kita pergi justru pada kehidupan yang kekal. Dan saat Yesus ada di dalam hidup kita, kita tidak jadi zombie hidup. Banyak orang Kristen hari-hari ini seperti zombie. Memang hidup tapi rohnya mati. Apalagi pasca pandemi ini. Aduh, saya rada sedih saudara. Belum lagi kita menarik nafas lega, tiba-tiba ada serangan gelombang Omikron versi apa lagi. Ya. Baru-baru ini muncul lagi di berita akan ada gelombang keempat untuk Indonesia. Saya berkata, Tuhan kami lelah. Tolong campur tanganlah, berikan kedisiplinan kepada kami. Manusia yang ada di dunia ini. Jamah bangsa kami, agar kami disiplin, agar kami semua sehat. Gak ada gunanya kita berdoa sehat-sehat, tapi perilaku kita tidak mendukung kita untuk tetap sehat. Gak ada gunanya. Kita berdoa Tuhan buat kami sehat, tapi kita jarang cuci tangan.
Kita berdoa Tuhan buat kami tidak terkena COVID, tapi tidak mau pakai masker. Kalau Yesus ada di dalam diri kita, maka kita tidak mengalami kematian rohani. Mengapa kita perlu ke gereja? Mengapa kita harus tertanam? Supaya kita bisa menyerap nutrisi hidup itu. Memang kelihatannya sepele, saudara. Datang ke gereja, duduk, pulang, kasih kolekte, salaman, pulang, selesai. Tapi dalam alam roh itu berdampak sangat kuat. Rohmu hidup. Seperti tukang sate. Anda berada dalam kumpulan, dalam komunitas. Anda tetap membara. Anda menyerap nutrisi ilahi. Genisa Tuhan adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan gereja adalah genisa. Ketika tubuh fisikmu ada di dalam gereja, kemuliaan Tuhan menjamah tubuh fisikmu itu, menyembuhkan sakit penyakitmu, membuat hatimu berkobar-kobar, mengurapimu, dan tanpa sadar engkau keluar dari gereja, hidupmu berubah. Masih kuat, masih sehat, itu karena tertanam. Betapa pentingnya tertanam, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita living consistently with God. Terhubung secara konsisten dengan Tuhan. Dan saya percaya kita semua tidak mengalami kematian kekal. Kita semua hidup kekal. Karena kita bagian dari proyek keselamatan Tuhan Yesus selama ada di dunia. Dan di situ dikatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kenapa? Karena manusia adalah daging. Katakan, karena manusia adalah daging. Apa maksud Tuhan bicara begitu ya? Memang daging lah. Ya toh? Karena manusia adalah daging. Kenapa? Ingat Kejadian 3. Kedagingan manusia itulah yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Yang membuat dia tidak lagi memiliki hidup kekal secara jasmani. Yang membuat manusia mengalami kematian jasmani. Karena kedagingan. Dan daging itu selalu membawa sifat dosa. Bernafsu, serakah, jahat, dan jauh dari Tuhan. Suami Sinifasan tadi itu mempraktekkan ini. Yoga adalah kontemplasi terhadap imannya. Walaupun dia kepada Elohim. Tapi paling tidak kita bisa tahu bahwa dia mengkontemplasi imannya. Makanya aneh kalau misalnya ada pengerja gereja 2 minggu tidak baca Alkitab. Kacau dunia persilatan itu. Jadi zombie. Gitu. Orang non-Kristen aja tahu hukumnya. Tidak bernafsu, mengontrol nafsunya. Tidak serakah. Anda tahu arti definisi serakah, saudara? Tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dia mau. Udah punya 1 istri, mau 2. Udah mau 2, mau 4. Udah mau 4, mau 8. Itu serakah. Bahwa kita diberkati di bumi ini, betul kita diberkati. Tapi kita tidak boleh cinta pada perbuatan tangan Tuhan. Kita harus cinta pada pribadi Tuhan. Kita tidak boleh cinta pada berkat Tuhan. Kita cinta pada Tuhan yang memberi berkat. Haleluya. Ada orang Tuhannya uang. Mana bapakmu? Buka toko. Ini kan hari Minggu. Wah, bapak saya Tuhannya uang, Abuna. Sono buat tempat penyembahan yang isinya uang. Sono bapakmu suruh sembah uang. Ada orang yang seperti itu loh. Dan itu disebut dengan daging. Yang dipikir terus uang. Nah kalau orang uang, nanti efek dominonya adalah kurang uangnya. Nanti ini bagaimana, kebutuhan ini harus dicukupi dengan cara seperti apa. Lama-lama Anda tidak bisa menikmati hidup. Lama-lama Anda bekerja demi uang, makanya jadi beruang. Abuna pernah bersaksi, pernah mendoakan sebuah rumah besar. Dia importir barang mesin-mesin dari Cina. Besar. Semua rumahnya diberi CCTV. Kamar pembantunya. Satu pembantu itu 1 kamar. Saya pergi doa mulai dari garasi. Itu mobil jejer-jejer. Suruh doa satu-satu. Terakhir saya doa kamarnya. Di kamarnya ada layar besar CCTV. Saya berkata, Cik, kenapa nggak ke gereja? Lah aku harus melihat CCTV setiap saat. Siapa tahu pembantuku salah masuk ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak bisa menikmati hidup. Nggak bisa menikmati hidup.
Karena Tuhannya adalah uang. Tuhan kita adalah pribadi yang hidup, yang memberikan uang bagi kita. Jangan gara-gara uang hubungan kita dengan pribadi itu terganggu. Makanya akhirnya terjadi percepatan. Bukan 120 tahun, percepatan. Karena uang akhirnya kita beli yang untuk makan itu. Coba nggak ada uang, nggak bisa beli kan? Karena manusia adalah daging. Jadi sifat dosa setelah kejadian 3 jatuh dalam dosa. Kita membawa itu, mau nggak mau. Sifat dosa itu kita bawa. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi Tuhan sudah memberi batasan kepada kita. Nah kalau kita sudah diberi batasan oleh Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, kita pergi mencapai batasan paling jauh. Amin. Kita harus melakukan sesuatu. We have to do something. Untuk mencapai batasan paling jauh. Lebih jauh. Pokoknya semaksimal mungkin. Yang Tuhan. Dan mendekati janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Intinya, saudara, mari kita balik situasi ini. Jangan hidup daging kita lebih besar dari hidup kerohanian kita. Kita balik, justru hidup roh kita harus lebih besar dibanding hidup kedagingan. Anda nggak bisa membuat daging mati. Daging mati beneran, saudara. Wong kita masih hidup di dunia ini, kita masih nginjak tanah, kita masih cubit tangan, kita masih sakit. Kita masih punya passion, hasrat, masih punya keinginan. Betul, saudara? Itu semua kedagingan. Tapi kita harus menjaga agar roh yang lebih besar. Jangan seimbang, nanti tari-tarian. Saya tidak setuju konsep keseimbangan. Enggak. Keseimbangan itu kalau Anda buat timbangan, saudara, 1 kilo, ada kalibrasi besi 1 kilo, lalu ada barang 1 kilo. Itu nggak pernah ajak begini loh, saudara. Dia selalu gerak begini. Betul kan? Selalu gerak. Jadi harus lebih besar. Dan yang lebih besar jangan daging. Tapi roh. Living by the Spirit. Dan dipimpin oleh roh Allah. Nanti Abuna akan menjelaskan di bagian terakhir. Bagaimana itu terjadi. Karena manusia adalah daging. Ini bahayanya. Yang cenderung dikuasai oleh daging. Kok tiba-tiba saya menangkap ada dalam ruangan ini yang sedang berpikir ya. Nanti saya habis ini makan kemana ya? Kita makan firman Tuhan dulu ya saudaraku. Amin, amin. Nanti setelah ini ya silahkan. Jangan ngomong Anda makan B2 ya, awas. Ya toh? Kita cenderung dikuasai oleh daging. Kecenderungan manusia seperti itu. Ya, silakan nanti baca, catat di rumah dalam kitab Roma dan Galatia. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan dengan Allah, semakin kuat keinginan dagingmu, semakin daging yang menguasai rohmu, maka Anda pasti jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Makanya saya katakan tadi, Tuhan orang yang seperti itu adalah uang. Jauh dari Tuhan. Gak ada Tuhan-Tuhan. Nih, perseteruan. Tahu perseteruan itu ya, musuh. Berseberangan. Karena dia tidak takut dan tidak takluk kepada hukum Allah. Perbuatan daging nyata. Hidup orang-orang yang dikontrol oleh daging, maka aktivitas kesehariannya akan dipenuhi dengan banyak ciri-ciri kedagingan yang didefinisikan di dalam Galatia 5:19-21, ya, didefinisikan di situ. Dan mungkin Anda berkata, tidak ada, aku begini, tidak ada di situ, Abuna, tidak ada. Di situ coba lihat ada kata dan sebagainya. Ada enggak? Tahu ya? Dan sebagainya. Ya, yang tidak tertulis di sini sudah termasuk dengan dan sebagainya. Dan sebagainya. Saya pikir kita semua harus bertobat termasuk Abuna. Mari kita benahi kehidupan kita supaya kita mencapai batas maksimal yang Tuhan beri. 120 tahun. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap daging? Saudara sadarilah bahwa daging itu tetap ada. Nggak mungkin daging dinihilkan.
Nggak mungkin daging denied, nggak ada, nggak bisa, tetap ada. Tetap nongol. Nggak bisa dimatikan, nggak bisa dijauhi. Oh, kita masih bersama-sama daging kok. Masih bersama-sama daging. Jadi kita hanya bisa mengontrolnya setiap hari. Day by day perjuangan kita. Kemarin berhasil, hari ini, kemarin aku sudah tidak makan itu. Wah, hari ini juga enggak lah. Cuma sekali seminggu aja. Wah. Ya toh, kebetulan saya datang ke Semarang, ya Kiatrik sama Ambon nanti. Besok minggu nongol lagi sekali seminggu katanya. Ya, mulai dikurangi. Ya, mulai dikurangi. Kita mengontrolnya setiap hari. Bukankah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk apa itu? Untuk menolong kita setiap hari. Jauhi segala hal yang membuat dagingmu diberi makan. Anggap daging itu punya keinginan, saudara. Dan daging itu selalu menuntut kita untuk memenuhi tuntutannya, memenuhi keinginannya. Aku mau ini, beri. Aku mau ini, beri. Aku mau ini, beri. Aku mau ini, 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 mau ini. Tidak pernah berhenti loh daging itu. Jadi dia selalu nuntut. Dan selalu bersifat eksponensial. Naik bertingkat. Bukan lurus. Naik. Jadi kalau tahu dagingmu menuntutmu untuk memberinya makan. Dan Anda tahu itu berbahaya. Anda harus berani berkata tidak. Harus berani berkata tidak. Itu caranya. Karena daging tetap ada. Daging tetap meminta sesuatu. Daging tetap menuntutmu. Daging tetap membuat langkahmu bergeser. Misalnya Anda tahu di situ menggodamu, saudara. Anda lihat dari jauh. Datang. Kepalanya lurus tapi lirik. Ayo begini. Udah di depannya. Kalau udah mulai begitu konflik di sini loh. Pernah mengalami seperti itu? Konflik. Abuna sering loh. Udah di depan. Gimana ya? Sebenarnya konflik itu terjadi karena kita sedang mencari pembenaran. Untuk melakukannya. Betul? Kita mencari pembenaran. Walaupun kita tahu itu salah. Kita cari pembenaran. Bahwa semua akan baik-baik saja. Itu saudara. Jadi kita harus berani berkata tidak. Enak. Tidak. Harum. Tidak. Menarik. Tuhan. Tidak. Disodorin di depanmu. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Satu aja. Udah ngicipi. Ini pengerja saya ini sangat setia kepada Abuna, saudara. Yes. Tapi khusus untuk pelanggaran, mereka tidak setia pada Abuna. Keterlaluan tiga-tiganya. Jadi saya tuh dulu saya selalu minta Aurel. Aurel sekarang kerja di rumah. Sekarang sasaran saya si Karis. Giliran Abuni pergi, nah saya dekatin Karis. Karis, masak air. Nah, masak air. Nanti dia lapor, Abuna airnya sudah masak. Tolong tuang di sini. Iya. Langsung dia, kan kopi. Kamu tidak saya suruh buat saya kopi. Tuangin. Gitu. Pendeta itu selalu punya banyak alasan. Pendeta loh. Apalagi jemaat. Udah gitu, kocok. Udah harum toh. Saya bawa ke ruang saya. Di belakang saya lapor sama Abuni. Abuni tadi tahu nggak? Itu Abuni buat kopi. Habis itu nggak saya suruh-suruh lagi. Sekarang kalau Abuni pergi, saya lihat dulu Alek nggak ada, Daniel nggak ada, Haris di kamarnya cepat-cepat buat, langsung pulang ke kamar. Tapi namanya bau kan tetap kerasa. Lapor, kacau mereka itu.
Yang kacau bukan mereka ya, gembalanya. Jadi taklukan dengan berani. Apalagi itu kemarin Pak Daniel baru pulang dari Papua, saudara. Buka kopinya aja, belum dikasih air. Wah, luar biasa itu. Harum. Enak sekali. Enak sekali. Tidak boleh diminta. Ya. Tapi harus berani berkata tidak. Yang ini Abuna ceritakan adalah Abuna itu seringkali juga berada dalam konflik itu. Tidak, tidak, tidak. 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 Tidak, tidak, tidak. Itu kehidupan kita. Mari kita mulai bersikap tegas. Ya. Karena kita harus kuat terhadap godaan. Kasih Tuhan itu ada di atas kepala kita loh saudara. Jadi mau 120 tahun? Amin. Kita sepakat? Anda yang ada di rumah mau 120 tahun? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sepakat. Ini yang terakhir, pemain musik maju ke depan. Poin yang pertama, untuk 120 tahun. Kita lakukan sesuai dengan anjuran dalam kejadian, kitab kejadian itu. Banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan. Makanya kadang-kadang saudara, kadang-kadang itu saya bertanya-tanya, ini orang pengerja saya atau pelayan di gereja saya, tapi nggak pernah nongol di firman online. Paling nggak setor muka kepada saya, enggak. Saya bilang semoga dia tidak setor muka kepada saya, tapi setor muka kepada Tuhan. Saya absen loh saudara, jangan pikir saya ini bodoh. Anda nyapa saya berarti paling tidak saya tahu dia hadir. Karena sebagai gembala saya ikut bertanggung jawab. Paling tidak, ini kan sebenarnya pilihan hidup kita toh, bukan sekolah. Jadi kita yang harus berdisiplin sendiri dengan Tuhan. Hari Minggu itu tidak cukup hari Minggu. Makanya ada tengah minggu, Rabu. Ini kalau saya absen, yang marah-marahin saya Ambon ini. Abuna, roku mati gara-gara Abuna nggak ada hari Rabu. Aduh. Ya toh? Itulah sebabnya diumumkan ada hari Rabu. Karena kita nggak mungkin lagi kita membuat ibadah di dalam gereja hari Rabu. Cukup hari Minggu saja. Tapi mulai bulan depan kita akan ada breakthrough prayer. Ya, breakthrough prayer itu setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 5 ya. Jam 5 sampai jam 6, 1 jam. Kita mulai hidupkan karena youth sudah dipindah ke hari Sabtu. Ya, harus banyak-banyak dalam hadirat Tuhan. Karena itu asupan makanan rohani kita. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya kita semua sudah terima Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Tapi kita harus membangun hubungan dengan Dia. Memelihara hubungan tersebut. Melalui ibadah kita, melalui disiplin rohani. Hidup sebagai manusia roh. Jadi bukan lagi dikendalikan oleh daging. Ketika rohmu kuat, dagingmu itu ngerti loh. Tahu, takluk. Nggak boleh, ya sudah dia nurut. Dan daging itu bisa dilatih. Dolar itu bisa dilatih saudara. Tahu dolar atau nanti ketemu di bawah dolar. Saking hebatnya latihannya. Kalau Abuna bawa dia jalan-jalan. Ada angin, kena ada daunan, dia loncat. Benar-benar jadi pecirit. Takut. Saya bilang, kamu herder. Herder. Goyang pohon, goyang dia lari. Lalu ketemu kucing. Kucingnya kalau lihat anjing kan, dia langsung lari. Kejar. Enggak, dia lari. Berlindung ke bapaknya. Aduh saudara. Kita punya roh yang sangar di dalam Tuhan. Amin. Mari kita hidupi manusia roh kita. Nanti semua akan baik-baik saja. Haleluya. Dan Tuhan akan memberi kita umur yang panjang. Umur yang panjang itu seperti hak. Nak, aku sudah meluluskan jalanmu sampai 120 tahun. Karena kasih Tuhan itu seperti matahari. 120 tahun itu akan seperti matahari di depan mata kita. Jadi kita harus berjalan ke sana. Amin. Kasih Tuhan, janji Tuhan itu selalu ada mengingatkan kita. Setiap kali ingat
lihat matahari, oh itu janji Tuhan. Umurku 120 tahun dan tetap sehat. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu pada setiap kami. Dan biarkan dengan hati yang tenang dan percaya, kami boleh menerima apa yang meluap dari isi hati-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang sudah Engkau tetapkan di dalam hidup ini. Buat kami menjadi melangkah dengan pasti, bahwa ketika Engkau berkata umur kami 120 tahun, maka itu adalah ya dan amin. Semakin hari, semakin bertambah tahun, kami semakin mengerti bahwa tujuan hidup kami untuk menggenapi apa yang menjadi panggilan dan rencana-Mu yang besar. Kami boleh belajar untuk mengendalikan kedagingan kami. Kami boleh belajar untuk membangun kekuatan roh kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar kami boleh berdoa seperti Raja Daud berdoa. Engkau boleh panggil kami Tuhan, ketika telah memutih rambut kami, ketika telah selesai tugas kami, dan kami pulang di dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau menjadi teladan bagi orang-orang di dunia ini. Bagaimana mengisi dan menjalani hidup dan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh pulang dengan pakem baru yang kami pegang. Engkau sudah boleh mengubah hati, pikiran, dan cara kami merespon hidup kami di dalam Engkau. Engkau berkati dan urapi kembali amunah kami. Engkau kembali urapi setiap kami. Benar-benar kami pulang dengan kemerdekaan dan sukacita yang melimpah. Karena sudah bertemu dengan Engkau sendiri yang bersabda atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Abuna. Luar biasa ya Bapak Ibu, firman yang sangat memberkati kita pagi hari ini. Pertama-tama kami menyambut jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan jika belum ada tempat ibadah, kami harapkan kehadirannya di ibadah minggu depan di G2CC. Yang kedua, info gereja dalam sepekan. Nanti sore ada ibadah online jam 17.00 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian ada firman online hari Rabu tanggal 20 Juli via Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony pukul 19.00. Spesial ibadah Youth hari Sabtu tanggal 23 Juli pukul 16 secara outdoor dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian ibadah sekolah minggu pada hari Minggu 24 Juli secara onsite di luar gedung gereja pada pukul 07.00. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur yang panjang. Demikian info gereja dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dulu ya. Ayo anak-anak. Sini. Nanti kapalnya berat sebelah. Balik kanan. Nah, mari kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Inilah generasi kita, saudara. Dalam kehidupan yang semakin sekuler, teknologi makin berkembang, kita harus berdoa buat anak-anak kita. Ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang makin takut Tuhan. Ya, ada nilai-nilai kekristenan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan. Persiapkan mereka sebagai generasi akhir zaman. Walaupun dunia ini berubah, tapi hati dan cinta mereka tidak berubah kepada Tuhan Yesus.
Mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Berkati hidup mereka. Berikan kepada mereka roh yang kuat dan fisik yang kuat. Berkati mereka dalam studi. Dan jadikan mereka anak-anak yang taat kepada orang tua. Masa depan yang baik ada dalam kehidupan mereka. Sejak kecil Engkau mengurapi anak-anak kami ini. Pakai sebagai alat. Berkati orang tua mereka. Dan jadikan anak-anak kami ini sebagai generasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Mereka berjerih lelah untuk menjadi alat berkat Tuhan yang membawa anak-anak sekolah minggu ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Berkati mereka dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati anak-anak. Bapak Ibu, ada tambahan pengumuman. Ini sekarang sudah bulan Juli, Agustus, September. Tinggal 2 bulan lagi kita ulang tahun gereja. Tanggal 25 September. Ya. Dan bulan depan kan biasanya gereja kita mengadakan lomba-lomba 17-an. Tapi mengingat situasi yang masih belum baik dalam hal kerumunan dan COVID ini. Jadi kita tiadakan dulu kegiatan kita untuk bulan Agustus lomba-lomba itu. Dan nanti kita arahkan pada bulan September untuk kegiatan-kegiatan. Biasanya ada lomba olahraga, tenis meja, ada lomba catur. Ya. Pemenang tahun lalu siapa ya? Tenis meja siapa? Pak Ferdi, ya toh? Juara 2-nya? Alex. Wah. Juara 3-nya? Pak Okta. Wah, luar biasa. Kalau juara 4-nya? Nggak ada. Pak Daniel nggak juara ya? Catur siapa juara 1? Ada ya? Ya ada. Nanti bila panitia akan kita bentuk. Juga nanti ada acara untuk sekolah minggu. Jadi kita bersuka cita atas ulang tahun gereja kita. Semoga juga kita dapat bisa membuat souvenir. Apa nanti kita lihat, kita berdoa sesuai dengan peluang-peluang dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Doakan saja bahwa di dalam doa supaya semua baik. Minggu depan kita akan mendengarkan kesaksian dari Revo. Minggu depan. Jadi supaya Anda siap-siap dan tidak ketinggalan informasinya. Karena setelah minggu depan Revo akan melanjutkan studinya. Dan banyak hal dan perkara Tuhan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Jadi siapkan diri Bapak Ibu supaya berkat yang sama juga akan turun kepada Bapak Ibu. Amin. Ya, tetap jaga prokes ya Bapak Ibu, jaga kesehatan. Ya, sudah pernah kena COVID, tidak menjadi jaminan tidak akan kena lagi. Jadi jangan digunakan bahasa post-COVID. Jangan. Ya, itu mesti kena. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Rajin-rajin cuci tangan. Jangan pegang-pegang mulutmu. Biasanya congkel-congkel kalau habis makan, congkel-congkel. Cuci tangan ya. Selalu pakai masker dimanapun Anda berada. COVID masih ada di tengah-tengah kita. Jadi kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Abu Nabi berdoa bahwa setiap pekerjaan kita tetap diberkati. Amin. Ya, apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu, Tuhan berkati. Minggu lalu Abu Nabi mendengar ada doa yang dijawab lagi. Doa yang dipanjatkan dan kita sepakati pada bulan Januari yang lalu. Jadi Tuhan sepanjang tahun ini adalah tahun jawaban doa bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Sebelumnya saya ingin memanggil siapa yang berulang tahun yang belum Abu Nabi doakan minggu ini. Ada? Tidak ada? Ada? Pak Daniel? Dan Ibu Lili? Ya? Mega ulang tahun ya? Si kecil? Pak Andreas, Aurel. Jadi ingat anak Mega, Bapak Ibu, karena pandemi ya Bunda mohon maaf, sekretariat tidak aktif. Jadi bagi Bapak Ibu yang surat penyerahan anak belum dapat, harap segera hubungi Bu Aurel ya. Nanti biar didata ulang. Henry juga ya. Wah ini bisa pesta kita ini semua ini. Ini orang-orang keren ini semua ini ya. Keren dalam Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, release your blessing, Lord, your fresh anointing atas Aurel, kecakapan dari Tuhan dalam bisnis dan pekerjaan yang kau percayakan kepadanya, urapan yang baru, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya, tubuh yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau berkati Pak Andreas, pengurapan Tuhan turun atas Pak Andreas dalam pekerjaan, dalam kehidupan, hati yang makin cinta Tuhan kau berikan kepadanya Tuhan, dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepalanya, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya, tubuhnya juga tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk wedding anniversary dari Pak Daniel dan Ibu Lili, berkati mereka, suami istri ini, anggur kudus pernikahan kanan turun dalam kehidupan suami istri ini. Pakai mereka sebagai alatmu, alat berkatmu, dan berkati apa yang menjadi hal-hal yang kau percayakan di tangan mereka. Mereka akan melihat air berubah menjadi anggur dalam kehidupan pernikahan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, mengangkat tanganmu atas anak yang luar biasa ini Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, sukacita, dan masa depan yang baik. Kau berkati Pius dan Mega sebagai orang tua. Mereka akan mengarahkan anak ini menjadi takut akan Tuhan, membimbing dan mendewasakan, memelihara anak ini. Dan segala yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga segala kecukupan terjadi dalam keluarga. Karena anak adalah berkat orang tua. Dan anak ini akan menjadi berkat bagi kedua orang tua. Masa depan yang baik turun pada anak ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama berkati untuk Henry. Berkati bisnis dan pekerjaannya. Kesehatan, seluruh target-targetnya. Angkat setiap bebannya Tuhan. Dan berkati tangannya jadi berhasil dalam segala apa yang dia kerjakan. Makin cinta Tuhan. Berkati keluarganya dan seisi rumahnya. Bahwa dia makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini kami akan melihat mujizat terjadi. Amin. Dalam pekerjaan kami. Amin. Dalam kesehatan kami. Amin. Jauhkan COVID dari tengah-tengah kami. Bahkan yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala kami. Amin. 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 Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Minggu depan kami akan berjumpa dengan hati yang lebih antusias. Amin. Dan kami semua menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Kami pulang, buka kedua tangan. Pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.